Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang, dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan, karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari lalu saat anak pertama saya mendengar rekaman, dia mengatakan, "Pa, itu mengenai hari kiamat ya?" Saya tanya padanya, "Iya, kenapa?" Anak saya menjawab, "Kok seram ya, Pak?" Injil hari ini kembali Yesus menceritakan apabila akhir zaman tiba. Membaca Injil beberapa hari ini memang terkadang membuat kita tidak mengerti. Mengapa? Karena Yesus tidak pernah berbicara mengenai kepastian waktu. Kapan, hari, tanggal, dan tahun, semua tidak ada yang tahu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kepastian waktu itu perlu? Tampaknya bagi Yesus, kepastian waktu tidaklah penting. Justru Yesus menekankan, apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Yang terpenting justru momen keselamatan. Yang terpenting bukan bencana yang akan terjadi. Yang terpenting juga bukan kehancuran atau kebinasaan yang akan terjadi. Namun keselamatan itulah yang seharusnya menjadi perhatian utama kita. Momen keselamatan bukan dimulai saat bencana sudah mulai datang. Saat kita melihat ke atas awan dan terdengar suatu gempa yang besar. Tidak, proses keselamatan dimulai sekarang ini. Proses keselamatan sudah terjadi. Berapa banyak dari kita saat masalah datang kita mulai marah pada Tuhan? Berapa banyak dari kita saat kita dikecewakan kita menyalahkan Tuhan? Berapa banyak dari kita saat sepertinya semua pekerjaan tidak beres kita menyalahkan Tuhan? Proses keselamatan terjadi saat ini, saat kita masih berziarah di dunia ini. Proses keselamatan terjadi saat kita tetap berpegang teguh pada Tuhan walau apapun yang terjadi. Saat kita tetap mencintai Tuhan walaupun sepertinya masalah bertubi-tubi datang. Proses keselamatan terjadi saat kita tetap setia pada Tuhan walaupun semua teman meninggalkan kita. Proses keselamatan terjadi saat kita sungguh percaya dan berserah pada Tuhan. Ya, mulai saat ini, mulai hari ini, proses keselamatan itu terjadi. Dan itulah yang terpenting yang Yesus ingin katakan, bahwa langit dan bumi boleh berlalu,
namun kita tetap mau percaya pada sabdanya. Sehingga apabila saatnya tiba, apabila saatnya Anak Manusia datang, itu bukan lagi menjadi momen yang menakutkan, namun menjadi momen keselamatan. Menjadi momen yang indah, kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, bersatu dengannya dalam kehidupan kekal. Marilah berdoa. Ya Bapa, kuatkanlah kami selalu apabila saatnya tiba. Kami tetap berpegang teguh dan setia padamu. Langit dan bumi boleh berlalu, namun kami tetap mau percaya pada sabdamu. Sabdamu yang menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Sabdamu yang selalu meneguhkan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.